Ini kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan rutin yang biasa kami lakukan. Jadi pada beberapa kesempatan Bang Biji kami sempat kedatangan mahasiswa magang. Ini ada beberapa. Di tahun 2016 pernah ada mahasiswa dari Bandung, lalu di 2017 pernah ada juga mahasiswa dari Politeknik Jember, lalu ada dari Universitas Udayana. Oh, di 2017 juga kebetulan kita ada dari Malaysia, Sabah. Jadi selain kegiatan rutin pengkoleksian, kami juga membuka kesempatan untuk mahasiswa atau kampus-kampus yang mau melaksanakan magang, PKL ataupun penelitian di Bang Biji mengenai geologi biji dan lain-lain. Kami juga melakukan beberapa kegiatan penelitian. Berikut beberapa daftar jenis yang telah dan sedang kami lakukan pengamatan. Jadi ada penelitian tentang biji Eucresta, Pinanga, Aigle, Macadamia, Dioscorea, Magnolia, Acacia, dan Begonia. Nah, berikut ada beberapa publikasi yang dihasilkan dari teman-teman peneliti di kebun raya terkait kegiatan biji dan koleksi biji. Di sini bisa dilihat ada pengelolaan bank biji, lalu juga ada penelitian mengenai studi perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Ini pada jenis Pinanga dan Eucresta, lalu yang ini juga perkecambahan pada rumah yang cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa memberi sedikit gambaran mengenai kegiatan Bang Biji yang kebetulan saya sedang bekerja di situ. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang mau di-sharing, silakan. Ya, terima kasih, Firman. Ya, baik. Terima kasih Kak Putri atas sharing-sharingnya tentang pengelolaan biji. Dan untuk teman-teman, dipersilakan untuk chat di room chat ya. Nanti akan dipilih 5 pertanyaan. Dan nanti di sesi akhir, nanti akan dipilih 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize gitu ya. Tapi nanti pembacaan dari pertanyaan itu nanti setelah Kak Okta ya. Setelah Kak Okta menyampaikan materinya. Jadi masing-masing pemateri nanti akan menjawab 5 pertanyaan dari kalian. Baik, selanjutnya dari Kak Okta. Sudah terlihat ya? Ya Kak, siap. Pokoknya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA UNJ Pak Adi Syahputra sekaligus pembimbing akademik saya waktu saya kuliah dulu. Masih ingat? Masih Bu. Terus Ketua Program Studi Biologi ya Ibu Reni. Serta yang saya hormati rekan-rekan alumni dan yang saya banggakan mahasiswa Biologi UNJ. Ya terima kasih sekali lagi kesempatannya sudah diberi kesempatan untuk berbagi ya sharing pengalaman dan ilmu tentang pekerjaan yang saya lakukan saat ini. Sebenarnya sempat agak bingung mau nge-share apa, cuman saya di sini langsung kasih garis besar atau limnologi, yaitu cakrawala limnologi, dengan harapan bahwa materi ini bisa membuka wawasan buat teman-teman mahasiswa dan juga mungkin bisa membuka kerjasama kegiatan dengan rekan-rekan alumni yang lain atau mungkin Bapak Ibu dosen di kampus. Saya lanjut, ini outline presentasi saya hari ini. Yang pertama saya akan
memaparkan tentang limnologi, terus kemudian penelitian tentang limnologi, dan yang terakhir adalah profil di Pusat Penelitian Limnologi di LIPI. Untuk pendahuluan saja, mungkin sejarah dan pengertian, bahwa limnologi ditemukan pertama kali oleh François Alphonse Forel. Beliau meneliti Danau Geneva di Swiss. Awalnya beliau tahu bahwa ini merupakan bagian dari ilmu kebumian. Jadi dia menyebutnya oceanography of lakes, atau disebut limnografi yang akhirnya disebut limnologi, yang terdiri dari dua kata, limne dan logos. Limne itu danau dan logos merupakan ilmu. Kajian-kajian Forel ini meliputi seiche. Seiche itu pergerakan air yang ada di badan air yang diakibatkan oleh tekanan dan juga angin. Terus kemudian beliau juga meneliti tentang nematoda dan menemukan adanya nematoda di dasar perairan danau yang berada di kedalaman 40 meter. Dan kemudian beliau juga mendeskripsikan atau mengkaji tentang alga dan invertebrata. Dari sejarah tersebut kemudian berkembang penelitian-penelitian limnologi dan juga pengertian-pengertian limnologi lainnya, sehingga dapat dikerucutkan atau disimpulkan bahwa limnologi merupakan studi tentang struktur dan fungsi hubungan timbal balik antar organisme di perairan darat yang dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan lingkungan biotik. Dari pengertian dan sejarah tersebut kita bicara ke ruang lingkup atau batasan dari limnologi, di mana limnologi itu mengkaji mengenai badan air yang ada di permukaan benua atau daratan yang terjadi di sungai sebagai representasi dari ekosistem lotik, dan juga di danau sebagai ekosistem lentik yang mencakup objeknya berupa biologi, fisika, kimia, geologi, dan bahkan seluruh komponen yang ada di dalam perairan darat. Berbicara tentang badan air atau perairan daratan, selain sungai dan danau, ini juga termasuk mata air, lahan basah, danau, waduk yang alami maupun yang dibuat seperti bendungan, juga dari air tawar maupun air payau. Untuk air payau sendiri, batas dari kajian limnologi itu selama masih ada intrusi air tawar di daerah itu, misal seperti di pesisir dan di muara, itu masih batasan dari limnologi. Jadi mungkin kalau dibataskan itu di batas garis pantai. Nah, mungkin selama ini limnologi yang kita tahu hanya sebagai basic science ya, atau ilmu dasar. Sementara limnologi sebenarnya juga punya peranan lain yang penting dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu sebagai solusi dari masalah yang ada di sumber daya perairan, dan yang berikutnya adalah sebagai dasar pertimbangan pembuatan aturan atau kebijakan mengenai sumber daya perairan. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di perairan itu salah satu solusinya mungkin adalah dengan pembuatan aturan atau kebijakan, dan idealnya adalah kebijakan atau aturan tersebut based on science atau berdasarkan dari ilmu pengetahuan agar tercapai pemanfaatan sumber daya perairan darat yang berkelanjutan gitu. Lanjut untuk bahasan berikutnya, mungkin ini gambaran mengenai penelitian limnologi yang ada di dunia dan di Indonesia, di mana topik-topik kajian bidang limnologi di dunia itu sebagian besar atau didominasi oleh tentang danau ya, lake. Terus ada fitoplankton juga, ada sedimen, dan seterusnya. Terus untuk di Indonesia sendiri, kajian limnologi paling besar atau paling banyak itu mengkaji tentang biota, khususnya ikan. Terus ada sungai juga, ada kualitas air, dan lain-lain. Nah, perbedaan topik kajian, atau kenapa sih di dunia kebanyakan membahas danau dan kenapa sih di Indonesia kebanyakan membahas ikan, ini sebenarnya balik lagi ke peran dari ilmu limnologi itu sendiri, bahwa limnologi sebagai solusi atau pemecah masalah dari suatu daerah
daerah tertentu atau di waktu tertentu. Jadi dimungkinkan bahwa di Indonesia ini banyak yang meneliti tentang ikan karena kaitannya dengan ikan sebagai sumber pangan gitu. Dari sejarah, dari pengertian dan juga penelitian limnologi di dunia dan Indonesia ini, saya mencoba merangkum, mengambil tiga deskripsi dan peran dari limnologi, yaitu yang pertama, nanti di sini saya akan coba kasih contoh kajian atau contoh penelitian yang terkait dengan limnologi sebagai merupakan kajian multidisiplin ilmu yang saling terkait. Terus yang kedua nanti ada limnologi sebagai dasar pembuatan aturan atau kebijakan, dan yang ketiga nanti limnologi sebagai dasar untuk penerapan teknologi. Oke, yang pertama yaitu limnologi sebagai merupakan kajian multidisiplin ilmu. Saya ambil contoh kegiatan yang telah kami lakukan di Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Di sini juga sudah ada publikasinya. Jadi Danau Sentarum ini merupakan danau yang danau paparan banjir, di mana danau paparan banjir ini merupakan danau yang sangat bergantung pada musim atau curah hujan. Danau paparan banjir ini, Danau Sentarum sebenarnya merupakan kompleks beberapa danau. Jadi dia sebenarnya ada beberapa danau. Di samping ada sungai utama, ada sungai Kapuas yang paling besar, terus ada anak sungainya. Nah, dari sini saya coba gambarkan bahwa kondisi perairan di Danau Sentarum ketika musim kering atau musim kemarau. Kamu terus soalnya. Ya, oke, saya lanjut. Ketika musim kemarau, danau-danau di kompleks Danau Sentarum ini mengalami kekeringan. Jadi hanya ada beberapa danau yang masih tergenang. Sementara ketika musim hujan, dari sungai utama, sungai Kapuas maupun anak-anak sungai yang lain seperti Sungai Tawang dan seterusnya itu akan meluap ke danau-danau yang kecil-kecil tadi gitu. Jadi gambarannya mungkin seperti lautan gitu. Nah, dinamika ketinggian air ini atau kedalaman ternyata menyebabkan perubahan pada parameter-parameter yang ada di perairan darat seperti kualitas air, tutupan vegetasi, dan keanekaragaman jenis ikan. Mungkin untuk lebih detailnya lagi, saya coba lanjut ke kaitan ketinggian air dengan keanekaragaman jenis ikan yang kebetulan kami atau saya lakukan sendiri bersama tim. Jadi di sini ada proceeding sebenarnya yang berjudul keanekaragaman ikan yang tertangkap dengan menggunakan jaring di Danau Sentarum Kalimantan Barat. Jadi kajian ini adalah kajian untuk mengetahui keanekaragaman jenis yang ada di sungai sebagai perwakilan sungai, dan juga ada di danau, beberapa danau, ada 2 danau, di mana kajian ini untuk mengetahui keanekaragaman di sungai dan danau yang dikaitkan dengan water level. Dalam hal ini ada ilmu hidrologi di sini. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa kajian limnologi merupakan multidisiplin ilmu gitu. Nah, jadi di sini digambarkan bahwa di waktu tertentu atau di saat kering, di saat kedalaman itu tidak terlalu tinggi atau tinggi muka air rendah, keanekaragaman di sungai, mungkin yang merah ini, itu tinggi. Sementara di 2 danau, di danau-danau itu rendah. Nah, ketika air mulai naik, mungkin kita lihat yang akhir di bagian akhir aja ya, biar lebih singkat. Ketika air mulai naik, di danau keanekaragaman semakin tinggi. Jika dibandingkan di sungai semakin turun. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada beberapa jenis ikan yang melakukan migrasi dari sungai ke danau atau sebaliknya di musim tertentu.
walaupun tidak semua jenis ikan dapat melakukan itu. Jadi mungkin nanti kajian lebih lanjutnya adalah ada pengelompokan ikan, di mana ada ikan-ikan yang memang bersifat ikan sungai atau whitefish, nanti ada juga yang bersifat ikan danau. Jadi kalau untuk ikan sungai mungkin dia akan bertahan di kemarau dan hujan, akan tetap bertahan di sungai. Begitu juga dengan ikan danau, akan bertahan di danau. Jadi migrasinya lebih ke dari lubuk atau danau kecil satu ke danau yang lain. Nah, ada juga yang sifatnya itu berpindah dari danau ke sungai. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu limnologi sebagai dasar untuk penentuan kebijakan. Ini kegiatan kami di tahun 2019 dan 2020, kebetulan kerjasama dengan Indonesian Power sebagai perusahaan PLTA ya di Wonosobo di Jawa Tengah. Di sini diangkat berawal dari permasalahan waduk ya. Permasalahan waduknya adalah bahwa banyak fungsi dari waduk tersebut tidak hanya sebagai PLTA, tapi juga ada pariwisata, bahkan ada keramba ikan dan perikanan tangkap untuk sumber ekonomi masyarakat sekitar. Nah, permasalahannya adalah yang pertama ada pencemar dari perkebunan di sekitar waduk gitu. Jadi dan juga konflik sosial mengenai pariwisata dan juga keramba ikan. Nah, solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan ini adalah zonasi dan daya dukung untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi zonasi itu adalah pembagi bagian wilayah untuk satu manfaat khusus gitu. Jadi khususnya adalah untuk habitat lindung. Kebetulan di situ ada jenis ikan asli ya yang ya mereka juga masyarakat sekitar juga mengeluhkan keberadaannya sekarang semakin sedikit ya, karena yaitu tadi, pertama mungkin bisa jadi overfishing, yang kedua mungkin karena pencemarnya juga sudah terlalu banyak di danau. Nah, kemudian yang berikutnya adalah daya dukung. Daya dukung ini diperlukan untuk membatasi aktivitas lain. Jadi daya dukung itu lebih ke seberapa kuat sih suatu perairan darat itu menampung atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Misalnya seberapa kuat sih suatu waduk menerima bahan pencemar dari sekitarnya sampai dia dalam keadaan jenuh. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lagi-lagi kajian ini merupakan kajian multidisiplin ilmu, bahkan kami juga melibatkan peneliti dari sosial ya untuk konflik kepentingan di bidang pariwisata. Mungkin saya nggak terlalu ngebahas di bahasan intinya. Kurang lebih gambaran untuk kajian ini seperti itu. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu ini kajian yang sedang berjalan. Jadi di mana limnologi sebagai dasar untuk penerapan teknologi. Kegiatan ini ya sempat tertunda akibat pandemi, jadi tahun ini kami masih belum bisa melakukan pengambilan sampel. Lokasi dari kajian ini ada di Danau Poso di Sulawesi, di mana objeknya adalah ikan sidat. Ikan sidat ini merupakan ikan migrasi yang mempunyai siklus hidup bermigrasi dari air tawar ke air laut dan juga sebaliknya. Jadi ketika memijah atau bertelur atau mengeluar penetasan telur ikan itu ada di laut, sementara semakin besar ikan akan bermigrasi ke arah hulu, ke arah sungai. Nah, dari aktivitas migrasi atau perilaku ikan tersebut ternyata ada hambatan berupa bendungan di Sungai Poso ini ya. Jadi di Danau Poso ini juga sebagai PLTA, jadi dia ada bendungan. Nah, otomatis migrasi ikan bisa terhambat akibat bendungan itu. Dan sebenarnya dari pihak PLTA sendiri sudah membuat fishway sebagai solusi. Fishway ini berupa jalan ikan, jadi kayak
di bendungan itu dikasih undak-undakan, gampangnya, biar ikan tuh tetap bisa melewati bendungan gitu. Nah, akan tetapi dalam prakteknya Fishway ini kita belum tahu keefektifannya dan juga keberhasilannya. Apakah bisa nggak sih Fishway ini sebagai alat untuk migrasi sidap dari hulu ke hilir gitu. Oleh karena itu kami mencoba membuat prototipe atau sistem monitoring sidap terpadu sebagai fungsi dari migrasi sidap ini. Nantinya alat ini akan dipasang di beberapa titik di Sungai Poso, yang salah satunya di Danau Posonya juga, untuk memonitor keberadaan sidap. Gitu. Ya ini masih berjalan sampai sekarang, jadi saya belum bisa memaparkan hasilnya. Oke, setelah kegiatan penelitian yang telah kami lakukan tadi, yang saya paparkan, mungkin ada beberapa peluang penelitian atau mungkin ada teman-teman mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang limnologi, baik untuk ya PKL maupun skripsi. Di antaranya mungkin tadi juga saya sudah sebutkan objek-objeknya, ada plankton, ada ikan, ada bentos dan seterusnya. Yang pasti bahwa kajian limnologi tidak hanya bersifat individu dari biota. Jadi meskipun kita mengkaji plankton, kajiannya adalah populasi atau komunitas gitu. Jadi tidak seperti kajian biologi murni yang identifikasi atau taksonomi seperti itu. Peluang penelitian juga yang untuk tahun depan itu juga ada di beberapa kegiatan kami, diantaranya di danau-danau Sumatera Barat, kayak Danau Singkara, danau di atas di bawah, dan juga daerah aliran sungai Batanghari, serta daerah aliran sungai Citarum juga ada. Ya mungkin ini juga bisa membuka peluang untuk kerjasama bagi rekan-rekan alumni dan juga Bapak Ibu dosen mungkin. Sedikit profil tentang Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Jadi LIPI memiliki beberapa kediputian, diantaranya Kebumian, Hayati, Kediputian Hayati, Kediputian Teknik, dan Sosial Pendudukan. Pusat Limnologi LIPI ada di Kediputian Kebumian bersama dengan Pusat Penelitian Oseanografi, Geoteknologi, dan juga Laut Dalam yang ada di Maluku. Keseluruhan pusat penelitian yang ada di Kebumian ini boleh dibilang hampir sama seperti limnologi, yang yaitu mengkaji atau penelitinya merupakan dari multidisiplin gitu. Tidak seperti Kediputian Hayati, atau mungkin untuk gambaran Kediputian Hayati ini seperti pusat penelitian biologi, di mana penelitinya itu peneliti biologi aja gitu. Termasuk kebun raya yang tadi Kak Putri juga udah sampaikan, itu ada di Kediputian Hayati yang mengkaji tentang biologi gitu. Nah, di pusat penelitian limnologi dibagi lagi menjadi beberapa kelompok penelitian. Jadi kami bekerja tidak. Oke, saya lanjut lagi untuk di pusat penelitian limnologi. Jadi kami bekerja tidak berdasarkan pengelompokan lab. Jadi lab itu hanya untuk tempat pekerjaan, tapi untuk pengelompokan penelitiannya itu dibagi berdasarkan isu. Yang pertama yaitu konservasi ekosistem perairan darat. Kebetulan saya berada di kelompok penelitian ini. Yang kedua, analisis resiko dan pemulihan kualitas ekosistem perairan darat. Untuk yang kedua ini lebih ke arah ke pencemaran dan juga jadi di sana ada peneliti kualitas air, lebih ke banyak peneliti kualitas air, walaupun di situ juga ada peneliti biologi, tapi lebih ke bioindikator. Jadi respon biota terhadap pencemar. Yang berikutnya adalah rekayasa sumber daya perairan darat. Untuk kelompok penelitian ini lebih ke arah budidaya. Jadi kebanyakan adalah budidaya perikanan. Nanti di sana
bisa meneliti tentang pakan yang efektif untuk pertumbuhan ikan dan seterusnya. Berikutnya mitigasi bencana perairan darat. Ya, di sini terdiri dari peneliti-peneliti geografi, geologi, hidrologi, jadi lebih ke fisik, lebih ke fisik. Terus yang berikutnya adalah dinamika proses perairan darat, dan yang terakhir adalah manajemen perairan darat berbasis analisis kuantitatif. Untuk kelompok penelitian yang terakhir ini termasuk baru, jadi kalau saya ini menyebutnya pembaruan. Jadi kelompok penelitian ini adalah kelompok penelitian berbasis model. Jadi mereka mengkaji sumber daya atau parameter-parameter yang ada di perairan darat, kemudian memodelkan atau memproyeksikan apa yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga bisa menjadi acuan untuk treatment di masa sekarang. Mungkin kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Untuk Kak Putri ya, pertanyaannya adalah para ini kan sedang skripsi tentang peran si amang sebagai agen pemencar biji. Nah, ini aktivitas saya nantinya juga akan mengoleksi biji baik dari feses si amang dan dari pohon induknya. Pertanyaannya adalah, menurut Kak Putri, baiknya itu proses pemprosesan biji ini dari feses berbeda dengan yang dari pohon induknya? Caranya gimana Kak? Ada perbedaan atau enggak? Terus apakah harus lebih steril atau cukup dicuci dengan air saja? Lalu yang kedua adalah, apakah ada literatur khusus untuk identifikasi biji? Yang ketiga, banyak banget pertanyaannya nih si Farhan. Yang ketiga adalah, apakah LIPI menerima jasa identifikasi biji? Bila iya, berapakah biayanya? Yang keempat atau yang terakhir adalah, bagaimana cara menyimpan untuk sementara biji itu yang baik untuk dikoleksi dari lapangan sebelum proses lebih lanjut di laboratorium? Silakan Kak Putri untuk menjawab. Ya, terima kasih Firman. Wah, alhamdulillah ya, banyak ya Kak. Ini tapi di atas sebelum Farhan juga ada Pak Adi juga sempat tanya nih ya Pak. Mungkin sebelum ke Farhan saya akan coba ke Pak Adi dulu ya. Iya, Kan Bapak bertanya tentang metodologi riset penyimpanan benih. Apakah sudah memanfaatkan manipulasi kondisi lingkungan mungkin ya Pak, seperti tekanan suhu, kadar oksigen dan lain-lain. Kalau untuk proses penyimpanan benihnya Pak, bijinya itu kami mengikuti standar dari Millennium Seed Bank. Itu hanya menyimpan ketika bijinya sudah sampai di kelembaban 15%, dan disimpan di minimal itu minus 20 derajat Celcius gitu Pak. Nah, kalau untuk kegiatan lainnya Pak, misalnya kami biasanya melakukan uji perkecambahan untuk mengetahui viabilitas bijinya. Nah, di situ biasanya kami baru mulai sebelum menanam itu di growth chamber itu kami mencoba mensimulasi kondisi aslinya si jenis ini di lapangnya Pak. Gitu. Jadi alhamdulillahnya kami sudah punya growth chamber. Jadi biasanya sebelum memulai ditanam kami lihat dulu ini jenis apa, ketika dikoleksi dari mana. Nah itu biasanya saat mengkoleksian kan kami juga mencatat dengan suhu sekitarnya, suhu lingkungan sekitar jenis ini tumbuh itu berapa, itu kami coba atur Pak kelembabannya dan lain-lain. Tapi kalau untuk penyimpanan benihnya standarnya itu hanya disimpan ketika si biji sudah sampai di kelembaban 15%. 15%, ya. Iya. Terima kasih ya, Putri. Iya. Ya mungkin nanti kalau kalau ada mahasiswa yang berminat mungkin bisa
bisa lihat langsung di sana ya, mungkin. Bisa Pak, bisa. Dan mungkin kan kalau ke Kebun Raya Bali itu agak jauh ya Pak, lumayan ongkos dan lain-lainnya. Ya. Yang paling dekat dari Jakarta itu bisa di Bogor atau di Cibodas Pak. Ya, kalau di Cibodas kan ada di belakang ya. Betul. Kebetulan semua kebun raya yang di bawah LIPI sudah punya fasilitas Bank Biji, jadi mungkin ada adik-adik mahasiswa ini yang punya minat untuk penelitian biji itu bisa gitu Pak ke sana. Oke, terima kasih Putri. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Farhan Azin, saya coba jawab satu-satu ya. Ini tentang pemrosesan biji. Jadi Farhan ini tadi mau mengkoleksi biji juga ya. Nah ini tergantung tujuannya. Kalau kami di Bank Biji, ketika mengkoleksi biji itu diusahakan untuk mengambil yang masih di pohon induknya. Jadi tidak dikoleksi misalnya yang sudah jatuh atau bekas dimakan oleh satwa lain, karena kalau untuk disimpan dikhawatirkannya kalau kami tidak mengkoleksi langsung dari pohon induknya itu akan rentan nanti dia berjamur, atau kita tidak tahu pasti kalau misalnya kita ngoleksi dari selain pohon induknya, kita tidak tahu pasti nanti ini jenis dari yang indukan mana, karena salah satu konsep dasar Bank Biji tadi itu kan mau mengkonservasi sebanyak mungkin keanekaragaman genetik. Nah, jadi kalau kita bisa mengkoleksi langsung dari individu induknya itu akan sangat baik. Tapi kalau memang sangat terpaksa, kita koleksi yang di bawah maksudnya di bawah, misalnya kalau kita lagi di hutan tuh banyak, di bawah pohon tuh banyak itu. Yang penting kita bisa memastikan bahwa si biji ini memang jatuh dari pohon yang ada di situ. Nah itu kalau untuk pengkoleksian biji di Bank Biji. Kalau untuk kegiatan penelitiannya Farhan, mungkin tidak masalah ya. Saya kurang tahu nih untuk pengkoleksian bijinya dari Feses ini hanya mau dilihat jenis apa yang dimakan sama siamangnya atau seperti apa. Terus selanjutnya bijinya ini memang mau disimpan atau hanya sebagai voucher alat bantu identifikasi. Kalau misalnya untuk disimpan selanjutnya memang harus lebih steril, tapi biasanya kami cukup dicuci bersih. Kalau untuk hanya sebagai voucher identifikasi sih nggak perlu detail dan ribet ya. Itu. Nah selanjutnya apakah ada literatur khusus untuk identifikasi biji? Nah selama ini saya belum menemukan literatur khusus untuk identifikasi biji. Biasanya memang masih jarang, masih awam untuk kami peneliti, terutama yang di bidang botani taksonomi, untuk mengidentifikasi suatu jenis tumbuhan itu dari hanya bijinya saja. Jadi memang belum banyak literatur yang membahas khusus tentang identifikasi jenis dari biji. Nah, selanjutnya apakah LIPI untuk saat ini belum. Yang dilakukan di kebun raya itu hanya menerima jasa identifikasi tanaman. Jadi baik yang di Bogor, Cibodas maupun Bali itu menerima jasa identifikasi tanaman. Nah, kalau kami biasanya dari Udayana tuh biasanya banyak mahasiswa yang membawa sampel minta diidentifikasi. Nah, biayanya itu untuk sekarang setahu saya karena pengelolaan kebun raya di keempat kebun raya LIPI ini sudah di pihak ketiga kan, jadi yang terkait dengan uang masuk itu sudah di pihak swasta. Setahu saya kalau tujuannya penelitian tidak dikenakan biaya. Nah kalau untuk komersil saya kurang tahu ya, tapi kalau selama untuk penelitian, untuk skripsi itu tidak dikenakan biaya. Selanjutnya kalau cara menyimpan biji di lapang. Ya, kalau kami biasanya mengkoleksi itu kan buah yang mengambil dari buah. Biasanya kalau di lapang sebelum lanjut di lab itu
diusahakan dia bersih dan kering. Terus jika kita masih menemukan yang nggak langsung biji tapi berupa buah, usahakan sama-sama buahnya itu dikumpulkan saja. Jadi nanti dibersihkannya baru nanti di lab. Jadi tidak dibersihkan langsung semua di lapangan gitu, karena khawatir kita nggak punya fasilitas pengeringan yang baik, malah takut berjamur dan malah rusak bijinya. Seperti itu ya, Pak Farhan. Ya, Firman. Abdul Hakim 2019, yaitu ingin bertanya ke Kak Putri, dan kira-kira bisa atau tidak secara perorangan itu meminta atau membeli benih dari bank biji untuk tujuan dibudidayakan di lokasi lain, Kak, misalkan di perkebunan pribadi. Kalau bisa, kira-kira bagaimana ya prosedurnya? Lalu untuk Kak Okta, bahwa limnologi di Indonesia kan Ya, saya coba jawab dulu ya Kak Okta. Ini untuk meminta membeli benih dari bank biji. Untuk di kebun raya, koleksi kami kebetulan bukan untuk dijual belikan untuk budidaya gitu. Jadi terbatas memang pertama tadi untuk pengayaan koleksi tanaman kami sendiri, sama paling untuk penelitian dan pertukaran biji pun itu hanya di sesama instansi penelitian atau di kebun raya. Jadi bukan untuk dijual belikan untuk budidaya. Itu mungkin kalau yang untuk di budidaya itu biasanya di pertanian juga ada, dia punya kegiatan seperti bank biji. Nah itu biasanya banyak mengkoleksinya tanaman-tanaman pangan, itu biasanya bisa dijual belikan seperti itu. Saya coba jawab lanjut aja ya tadi yang Abdul Hakim, habis itu mungkin ada pertanyaan juga dari Pak Adi nih tadi. Yang pertama, limnologi cukup banyak menggunakan ikan. Sebenarnya sejauh mana pemanfaatan perairan? Oke, pemanfaatan perairan danau ya di Indonesia sebenarnya malah sudah terlalu berlebih gitu, overfishing gitu. Jadi kalaupun kita bicara konservasi tadi, pelestarian ikan ya, ikan air tawar, kita lebih ke berharap pada kearifan lokal dan juga habitat lindung. Nah, untuk habitat lindung ini sendiri bisa kebetulan ada kegiatan kami yang seperti merestorasi habitat, itu ada di Danau Maninjau. Itu juga kami sudah lakukan. Jadi kita mencoba untuk membuat habitat seperti sedia kala atau habitat ikan asli di sana. Jadi ikan-ikan bisa kembali mencari makan di sana atau untuk hidup di sana kembali gitu. Dan itu udah ada hasilnya juga. Nah, untuk kemudian untuk pelestarian berikutnya, jadi itu kalau kita bicara pelestarian atau konservasi itu ada in situ, ada ex situ. Nah, untuk yang in situ mungkin tadi ya dari kearifan lokal, seperti sungai-sungai larangan, lubuk-lubuk larangan, atau juga habitat lindung yang kita coba dari habitat yang tadinya rusak, kita coba restorasi kembali. Nah, untuk yang ex situ itu lebih ke domestikasi. Jadi tadi saya sudah maaf kalau tadi agak nggak terdengar juga suara di bagian terakhir. Saya sudah jelaskan juga ada kelompok penelitian di limnologi yang kajiannya tentang budidaya. Nah, ini ada juga domestikasi. Jadi ikan-ikan yang ada di alam itu kita coba domestikasi untuk kemudian bisa dibudidayakan di ex situ gitu. Jadi tidak di habitat aslinya. Jadi entah di akuarium atau di kolam-kolam buatan. Yang tujuannya adalah untuk melestarikan jenis tersebut gitu. Yang nantinya kalau memungkinkan itu akan kami restocking kembali ke tempat asalnya gitu, di danau atau di sungai. Mungkin itu mudah-mudahan cukup bisa menjawab. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Adi ya. Ini ada dari Pak Adi, bekas tambang timah di Bangka Belitung yang biasa disebut kolong merupakan danau-danau ber-pH rendah. Apakah sumber daya ini masih punya prospek sebagai pendukung perikanan atau lainnya?
Kebetulan saya juga pernah mendengar ini di daerah Bangka Belitung. Kalau dilihat dari pH-nya sangat rendah, memang sebelumnya kami belum pernah melakukan kajian khusus ke sana, tapi berdasarkan hasil diskusi yang kebetulan ada rekan juga yang pernah penelitian tapi tentang geologi ya di sana, itu memang sangat kecil kemungkinan untuk biota atau terutama ikan yang bisa hidup di sana, Pak. Jadi kajiannya itu lebih ke rekonstruksi masa lalu, jadi mungkin paleolimnologi gitu Pak istilahnya. Itu ada juga kajian itu. Jadi gimana sih kondisi dulu atau 10 tahun yang lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu itu kayak gimana sih? Apakah ada biota apa aja yang hidup di sana, itu bisa dilihat ya dari rekonstruksi paleolimnologi itu. Dan untuk kemudian jika memungkinkan lagi dengan teknologi, ya bisa dilakukan treatment Pak. Jadi dikembalikan lagi entah kualitas airnya, entah habitatnya kalau memungkinkan. Paling kajian yang tentang untuk kondisi danau yang seperti itu kurang lebihnya gambarannya seperti itu Pak. Untuk yang kedua ini dari Pak Adi juga, cukup menarik jika sidat di Poso bisa masuk hingga mendekat ke dam. Berapa jarak antara pantai dengan lokasi dam? Iya, jadi dari pantai ke Danau Posonya sendiri itu 73 km. Jadi memang cukup jauh. Si ikan ini iya Pak. Ikan ini cukup jauh untuk bermigrasi ke hulu, apalagi hulu ya kan posisinya lebih menanjak gitu. Saya lanjut ke pertanyaan, maaf dari Padi mungkin sudah cukup menjawab ya Pak? Pak mungkin gini ya, Pak. Saya kebetulan ada kenal sama orang yang yang sekarang bergerak di sidat. Beliau mengambil benih sidat itu hanya di muara sungai di selatan Jawa ya, termasuk mungkin di Sulawesi juga mengambil. Cuman betul, Pak. Barangkali yang saya tahu baru cuma sampai muara gitu lah. Tapi kalau bisa masuk sampai 70 kilo itu saya pikir surprise ya. Ini juga mungkin karena sidat ini kan harganya mahal ya, sampai 600.000 per kilo gitu loh. Ini saya pikir satu peluang yang cukup baik. Di biologi Budalia itu juga mau riset ke sana gitu ya, mungkin ke arah pakan ya, mungkin budaya. Tapi memang yang menjadi kendala itu adalah memang sidat itu masih belum bisa dipijat secara itu kelemahannya, sehingga kita hanya panen dari alam. Dan ini kan dalam jangka panjang juga akan akan merugikan ya. Oke, saya lanjut pertanyaan dari Bu Rini. Bidang ilmu di Divisi Nasokta Bu Reni, maaf. Saya habis lihat Bu Rini. Ini general. Oke. Iya. Bidang ilmu di Iya, Bu. Bidang ilmu di Divisi Nasokta bersifat multidisiplin. Mungkin bisa di-share bidang ilmu apa saja yang sangat dibutuhkan sehingga ke depan bisa memfasilitasi di mata kuliah pilihan. Iya Bu, jadi multidisiplinnya memang sangat jauh Bu, seperti kayak hidrologi, klimatologi, geologi, geografi yang nggak ada hubungannya sama biologi ya. Cuma ada beberapa yang mungkin nggak tahu sekarang ya Bu ya, kalau saya waktu kuliah dulu itu mungkin nggak dapet ya Bu. Jadi kayak ichtiologi, mungkin planktonologi itu juga, terutama sih ichtiologi ya Bu, saya belum pernah. Mungkin kalau kedepannya bisa ditambahkan jadi mata pelajaran ya sangat bagus sih Bu. Mungkin itu ya Bu Reni. Oke, ini menarik sekali pertanyaannya, bagus banget. Jadi kebetulan lagi boleh dibilang lagi trending juga nih. Perairan urban itu, maaf Kak Isnin koreksi ya kalau salah. Perairan urban itu mungkin kayak setu-setu di kota gitu ya, atau danau-danau di kota, waduk gitu ya. Ya, itu lebih permasalahannya adalah lebih ke sampah. Jadi pencemar ke sampah, terutama sampah plastik. Nah, ini yang saya bilang menarik, lagi trending juga bahwa sampah plastik itu semakin numpuk ya. Nah, nanti kayak mungkin kajiannya di limnologi kebetulan juga ada kegiatan juga kerjasama dengan
pusat penelitian oceanografi, jadi mengkaji tentang mikroplastik yang ada di sungai dan muara di teluk-teluk Jakarta gitu, termasuk sampai ke nanti ke mana setu-setu yang ada di Jakarta gitu. Cuma kebetulan itu ada di kelompok penelitian lain yang tadi saya udah jelaskan di bagian pencemaran, jadi saya secara pribadi nggak terlibat. Gitu sih Kak Isnin. Berarti memang fokusnya masih ke mikroplastik ya, memang sekarang mikroplastik dicapai ya ke perairan. Kalau untuk hewan-hewan invasif itu bagaimana? Apa sering dikaji? Oh iya, ya itu juga jadi topik kajian yang menarik sih, hewan-hewan invasif. Cuma kondisinya adalah kebanyakan setu-setu atau perairan urban ini kebanyakan sudah tidak ada biota aslinya, maksudnya terutama ikan ya, ikan aslinya itu udah jarang, jadi kebanyakan introduksi dan malah yang invasif gitu. Jadi untuk permasalahannya sendiri ya boleh dibilang invasif ini kan sebenarnya lebih mengancam ke biota lain ya, jadi yang diancam tuh boleh dibilang nggak ada gitu. Dan iya dan untungnya juga gitu spesies-spesies introduksi ikan ini kayak nila, kayak ya contohnya nila lah misalnya, itu juga dikonsumsi, jadi masih bisa terkontrol gitu loh secara jumlahnya juga gitu. Dan kalau ke biota lain sekali lagi tidak terlalu berdampak karena memang sudah tidak ada ikan asli di perairan urban gitu Kak. Iya, betul. Betul. Ya, jadi lebih ke pengaruhnya ke manusia. Iya betul. Jadi ada logam berat, ada juga mikroplastik seperti itu Kak. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Kak Putri. Ini dari Kak Maida dari Biologi 2011. Izin bertanya, siapa saja yang bisa menyimpan atau mengoleksi biji di bank biji? Apakah harus dari lembaga atau bisa perorangan? Jika bisa, dari siapa saja ya? Apakah petugas pengkoleksinya harus dari bank biji? Terima kasih. Silakan Kak Putri. Ya, terima kasih Firman. Terima kasih juga Siti Maida pertanyaannya. Untuk di Bank Biji Kebun Raya sendiri sampai saat ini yang bisa mengkoleksi biji juga dari lembaga gitu. Jadi belum bisa yang perorangan, individu dari luar belum bisa. Yang dari lembaga ini yang seperti tadi saya sebutkan, ini salah satu kegiatan pertukaran biji. Biasanya pertukaran biji antar kebun raya atau kita mengirimkan duplikasi untuk disimpan sebagai cadangan di bank biji lain. Seperti itu Firman. Kak Maida ada yang ditanggapi? Kak Maida silakan. Itu sudah cukup. Oh ya, maaf Firman, ini mau coba menjawab. Ada pertanyaan dari Pak Adi tentang apakah sudah pernah menguji perkecambahan aren, memperoleh optimis kecambah, atau adakah informasi tentang perkecambahan aren? Kebetulan di kebun raya kami belum pernah melakukan perkecambahan khusus jenis aren ya Pak, tapi jenis palep yang lain itu pernah Areca vestiara dan Pinanga arinacea. Nah untuk kedua jenis ini, yang satu yang Areca vestiara ini pada saat mau perkecambahan itu dilakukan beberapa perlakuan. Jadi ada yang diskualifikasi, ada yang direndam, dan ada yang tanpa perlakuan. Ternyata yang paling optimal itu yang direndam. Jadi direndam dulu selama kurang lebih 2 minggu Pak. Gitu. Nah untuk jenis-jenis palem yang lain itu kami pernah coba beberapa jenis dari koleksi kebun raya, tapi saya lupa Pak jenisnya. Nah, kebanyakan itu kalau untuk palem-paleman membutuhkan waktu yang lama. Itu biasanya antara sebulan sampai 2 bulan kalau tidak diberi perlakuan, dia baru bisa berkecambah.
itu untuk jenis-jenis yang dia berserat tapi kulit buahnya itu tidak terlalu keras. Nah kalau untuk jenis-jenis yang keras seperti kemarin terakhir kami coba mengkecabahkan kori pautan. Nah itu dia bijinya sangat padat Pak, tempurungnya keras, tempurungnya padat, dan itu hampir 2 bulan kita coba kecambahkan tidak terjadi apa-apa gitu. Dan memang kami tidak memberikan perlakuan apapun gitu. Tapi pada saat kami coba belah bijinya itu masih bagus gitu. Jadi bukan karena ada masalah apa, biji masih bagus, hanya saja dia batoknya itu kulit bijinya ini keras sekali. Jadi kalau untuk aren sendiri belum pernah sih Pak kami, karena belum ada koleksi biji dari aren ini yang Enau itu kan Pak, yang Arenga pinata ya Pak. Now. Iya. Yang Arenga pinata kan ya Pak. Iya. Untuk jenis itu sih belum pernah coba Pak. Kebetulan memang padinya baru datang. Bijinya besar sekali. Iya. Bijinya besar. Jadi mau matangkannya tuh biasanya pakai tang. Tang jadi skarifikasi ya pakai tang. Ada beberapa lagi jenis seperti borasus itu Ibu Bapak biasanya kalau mau dia berkecambahnya optimal cepat itu dibakar dulu jadi sebiji. Jadi dibakar pakai kulitnya, pakai buah. Enggak Pak, udah bijinya. Udah bijinya ya. Jadi kebetulan waktu itu kami ada koleksian di Taman Nasional Bali Barat. Itu memang di bawahnya borasus ini lagi ada yang dibakar gitu. Jadi ternyata serabut yang melepuh bijinya itu padat dan keras. Jadi kalau dibiarkan saja memang lama dia nggak akan berkembang. Kalau caranya masyarakat lokal itu dibakar dulu. Testanya itu ya, testa yang hitam itu ya. Iya Pak, yang keras-kerasnya itu Pak. Ya, karena gini, di Padang itu ya Pariaman itu pernah minta benih bibit bibit aren ya, cukup banyak gitu. Cuman kita kan waktu itu nggak berani karena kita masih belum bisa mengecambahkan biji aren, karena memang di bawah pohon sendiri kan jumlah biji yang berkecambah juga tidak banyak gitu loh. Iya. Yang kemudian nyoba untuk mengecambahkan juga agak susah gitu loh, sehingga nggak berani waktu itu memenuhi tantangan dari daerah di Padang gitu lah untuk minta bibit aren, karena saya pikir juga untuk konservasi ke depan juga mungkin lebih baik kita nanam aren di tanah-tanah yang harus di reboisasi ya, karena kalau kayu itu kan pasti dicuri, tapi kalau aren pasti nggak dicuri kan gitu. Tapi dalam jangka panjang dia akan punya nilai ekonomi yang cukup baik. Bahkan di Banten sendiri aren itu kan tidak dibudidaya kan, aren itu aren liar gitu loh. Saya pikir 10-20 tahun lagi semua aren di Banten itu juga akan punah gitu kalau tidak ada reboisasi gitu. Ini saya pikir sesuatu yang perlu dikaji juga gitu, termasuk mungkin kebun raya Bali mungkin ya, Bud ya. Terima kasih buat informasinya ya. Ya, kembali ke moderator Firman. Iya Kak Putri, ini ada pertanyaan dari Kak Dita dari 2011 sama Pak Agung. Nanti direspon Pak Agung ya. Untuk Kak Dita ini menanyakan apa saja kendala yang dihadapi saat proses penyimpanan biji di bank biji Kak, dan bagaimana cara menanggulanginya. Terima kasih. Silakan Kak Putri. Iya, terima kasih Dita pertanyaannya. Kalau di kami kendala saat proses penyimpanan biji itu di proses pengeringannya, karena kami memiliki ruangan yang terbatas. Karena kalau standarnya bank biji yang bagus itu ruangan pengeringan, ruangan pemrosesan, sama
ruangan aktivitas stafnya sendiri itu kan berbeda-beda. Nah, karena kami satu ruangan, kendalanya tuh di saat proses pengeringannya biasanya lama. Jadi harusnya kan ada batas waktu gitu, nggak boleh lama setengah. Tapi biasanya karena kami terbatas bisa sampai berbulan-bulan untuk bisa si biji itu kering maksimal sampai di angka 15% itu lama gitu kalau di kondisi kendalanya itu. Nah, yang sudah kami coba lakukan untuk menanggulangi ini, kemarin akhirnya sempat coba alternatif manual. Jadi kalau biasanya kan bijinya dikeringkan saja atau kita pakai alat desikator, di mana tuh nanti alatnya diisi silika gel, nanti bijinya ditaruh di situ, disimpan, kita tunggu sampai dia mencapai angka kekeringan yang kita inginkan. Nah, cuma pakai desikator pun ternyata masih membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya kemarin kami coba alternatifnya pakai ember biasa, si bijinya kita taruh di nampan dan di bawahnya tuh kita sebar silika gel dan ternyata itu lebih efektif, lebih cepat gitu. Lebih cepat dia pengeringannya. Dan tadi itu dari titis jawaban pertanyaannya, mudah-mudahan cukup jelas. Ya, Kak Putri. Ini Kak Putri ada pertanyaan lagi, Kak Putri, dari Kak Maida. Ini untuk tanaman varietas lokal, ini terutama tanaman pangan yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian, apakah sudah pasti tersimpan atau dikoleksi juga di bank biji? Terima kasih. Silakan Kak Putri. Oh, tadi dari Dita ya, mohon maaf tadi pertanyaannya Dita. Kak Maida, ya, silakan. Kalau yang di Bank Biji saat ini, ya kami tidak berfokus di tanaman pangan, tapi lebih ke 2 tahun terakhir ini kami mengkoleksi dari jenis-jenis yang wild, yang liar, tapi biasanya spesifik untuk yang memiliki sifat ortodoks. Jadi jenis-jenis yang memang bisa disimpan kering dan di suhu yang dingin. Gitu. Jadi saya kurang tahu kalau yang tanaman pangan terdaftar di kementerian sudah disimpan. Saya kurang tahu, tapi kalau untuk di bank biji kami ini enggak, bukan untuk tanaman pangan. Dan berbeda tujuannya yang kami lakukan bank biji di berbeda dengan yang di pertanian. Kalau di pertanian biasanya kan untuk tanaman pangan nanti dikembangkan dan bisa dibudidayakan lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Farhan Adin untuk Kak Okta. Akhir-akhir ini ada beberapa berita terkait spesies invasif, terutama ikan sapu-sapu di beberapa danau di Sulawesi. Bahkan salah satu kepala desa di Sorowako memulai inisiatif eradikasi ikan sapu-sapu di Danau Manato karena dianggap sebagai predator bagi biota asli danau tersebut. Menurut Kak Okta, apakah langkah tersebut sudah tepat? Apakah benar ikan sapu-sapu itu predator? Dan bagaimana caranya mencegah ikan sapu-sapu agar tidak menginvasi kembali? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa ya? Jadi terkait spesies invasif, ini eradikasi ini mungkin pemusnahan total atau nanti tolong di cross check kembali. Tapi untuk salah satu cara untuk menekan kepadatan dari spesies invasif terutama ikan itu memang dengan pemusnahan total ya. Jadi kayak istilahnya tuh kayak ditangkap. Ini suatu kearifan lokal juga. Jadi ditangkap bareng-bareng gitu, dipanen bareng-bareng. Cuma memang sayangnya biasanya spesies invasif ini tidak bisa dikonsumsi, sayangnya sih itu gitu. Jadi memang di beberapa daerah memang masih jadi kendala untuk spesies invasif ini dan memang belum ada solusinya kecuali itu tadi ya. Jadi sama-sama kayak dipanen gitulah istilahnya, dimatikan gitu. Termasuk lohan yang di Matano, setahu saya juga seperti itu kondisinya.
Jadi di beberapa periode ada event untuk kayak memanen atau membunuh bersama-sama gitu. Sebenarnya ada juga istilah biomanipulasi untuk spesies invasif. Hanya saja tergantung dari tingkat ada di tingkat mana sih spesies invasif itu. Kalau misalnya memang ternyata dia ada di puncak, jadi mau nggak ada predatornya lagi, karena itu tidak bisa dilakukan biomanipulasi. Jadi biomanipulasi itu kayak memasukkan satu jenis yang ada di level atasnya untuk mempredasi si invasif ini gitu. Itu ada sih teori kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi tinggal tergantung tingkat dari si spesies invasifnya itu sendiri. Kalau memang sudah di puncak, sepertinya memang harus manusia yang ada di puncak dari rantai makanan atau rantai jaring-jaring makanannya itu sendiri. Mungkin gitu ya. Saya konfirmasi dulu tadi untuk istilah eradikasinya, mungkin bisa Mbak Vero, apa benar maksudnya itu dengan Farhan ya? Ya, inisiatif eradikasi ikan sapu-sapu. Oke ya, kurang lebihnya gitu ya. Kalau memang nanti ada yang didiskusikan silakan aja. Baik, terima kasih untuk Kak Okta atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Andika Prasetya dari Biologi 2016. Izin bertanya untuk Kak Okta, dalam pembuatan PLTA yang Kakak sebutkan mengganggu migrasi ikan dan apakah sebelumnya ada kajian ekologi yang membolehkan PLTA itu berdiri? Kemudian jikalau nanti hasil dari penelitian Kakak jalur ikannya tidak efektif, apakah hasil penelitian LIPI absolut bisa diterima pihak PLTA dan harus langsung mempertanggungjawabkan untuk mencari solusi migrasi ikan sidat yang terhambat? Silakan Kak. Oke, saya coba jawab. Jadi awalnya kurang lebih mungkin hampir sama ya, pembuatan PLTA atau bendungan di suatu perairan darat itu memang untuk kemaslahatan masyarakat ya, di mana buat listrik ya, mungkin itu jadi tujuan nasional yang akhirnya diprioritaskan dengan mengesampingkan beberapa faktor ekologi ya. Nah, sebenarnya itu tadi yang saya udah jelaskan juga, bahwa Peaceway itu bisa menjadi solusi dari beberapa bendungan di waduk untuk migrasi ikan. Nah, ini pertanyaannya, kalau jalurnya tidak efektif, nah di sini kalau tidak efektif mungkin akan diperbaiki. Apakah nanti di situ untuk kajian yang akan kami lakukan nanti itu terkait juga dengan perilaku sidat. Jadi mungkin nanti bisa ke arah kemiringan atau misalnya substrat dari dasar Peaceway itu sendiri yang mungkin nggak bisa bikin si ikan bermigrasi atau naik. Ya mungkin beberapa faktornya itu yang nanti bisa menjadi bisa menjadi dasar untuk perubahan dari pembuatan Peaceway, atau mungkin perlu ditambah atau bagaimana gitu. Nanti itu bisa jadi dasar. Sayangnya ini realitanya bahwa kajian-kajian kami tidak langsung bisa diterapkan, karena kalau misalnya kita balik ke peraturan ya, kayak perda, perundang-undangan lah secara umum, peraturan perundang-undangan itu kan prosesnya panjang ya, jadi hanya bisa sampai merekomendasikan gitu. Dan jadi kalau dari LIPI sendiri itu kajiannya merekomendasikan untuk dibuat aturan seperti apa, paling itu aja sih secara teknis dan ekologinya, paling gitu. Dan untuk dibuat jadi aturan dan merubahnya langsung itu memang sepertinya butuh waktu dan butuh proses. Baik, terima kasih Kak Okta atas jawabannya. Karena pertanyaannya sudah 5 ya untuk masing-masing pemateri, untuk Kak Okta dan Kak Putri. Mungkin Kak Okta dan Kak Putri bisa memilih 2 pertanyaan terbaik. Suruh milih.
bisa didapatkan. Nggak kita perhatiin. Waduh. Pertanyaannya Pak Adi sama itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Jangan, ya. Baru pengen ngomong. Harus mahasiswa ya Bu. Dosen nggak boleh. Hanya mahasiswa. Tidak perlu. Oke, ini ya mungkin Kak Putri dulu. Ini saya lagi koleksi dulu. Iya, saya juga jadi dibaca ulang. Tadi Putri ada siapa aja? Ada Gita, sama Indah, sama Firman. Yang bertanya di Putri. Kenapa? Yang bertanya di Putri tadi kalau Gita, sama Indah, apa lagi tadi Firman? Ada siapa tadi? Jadi Carolina coba. Yang pasti bukan saya ya. Maaf, ini dipilih satu ya? Satu aja. Hah? Masing-masing dua. Oh, masing-masing dua. Oke. Jadi Okta Pas dua, berarti. Putri dua. Jadi total 4. Oke. Kokta mungkin bisa dulu sih, saya lagi gini. Oke, siap. Bisa. Ya. Jadi kayaknya yang terbaik 2 pertanyaan terakhir ya tadi. Ada dari Farhan sama Andika ya. Oke, Kak, terima Mungkin itu. kasih. Oke. Selamat buat Andika dan Farhan mendapatkan pulsa Rp50.000. Semoga bermanfaat untuk kuliahnya ya, untuk kuliah jarak jauhnya. Nanti hubungi panitia ya, Farhan dan Andika. Lanjutnya Kak Putri. Ya. Farhan dan Andika. Ya. Iya. Wah, saya Farhan Adin juga nih kayaknya. Ya, dapat 100.000 dong. Karena dari pertanyaannya cukup menarik. Tadi dia sempat menyinggung identifikasi biji. Karena yang mana sebenarnya jarang yang masih melakukan identifikasi tanaman itu dari biji. Tetapi setelah beberapa waktu ini saya bekerja di Bank Biji, ternyata kita bisa kalau misalnya mengidentifikasi, taruhlah untuk sampai ke family itu bisa. Karena ada beberapa family itu yang dia punya ciri khas biji. Ini pertanyaannya menarik, jadi saya satu pilih Farhan. Lalu yang kedua, Bingung ya Kak. iya, dari Abdul Hakim aja deh. Abdul Hakim, selamat ya untuk Farhan dan Abdul Hakim mendapatkan pulsa Rp50.000 dari panitia. Nanti hubungi panitia ya, Farhan dan Abdul Hakim. Baik, sebelum ditutup, mungkin Kak Putri dan Kak Okta. Maaf, Firman. Ini saya terlewat kayaknya, Firman. Ada pertanyaan dari Bu Reni, boleh di-share di sini aja ya Bu ya, jawabnya Bu. Oh iya, monggo. Nah, yang tadi pertanyaan apakah Sekbem di Kebun Raya LIPI bekerja sama dengan BB Biogen? Kita pernah ada kerja sama dengan BB Biogen terkait ini Bu, pelatihan Bu. Jadi pelatihan bagaimana sih kalau dari BB Biogen ini melakukan pengkoleksian dan penyimpanan biji. Terakhir sih kerjasamanya seperti itu. Jadi staf dari kami dari Kebun Raya berkunjung ke BB Biogen gitu untuk minta pelatihan. Berarti tidak kerjasama tadi pertukaran seed dari BB Biogen gitu masih belum ya? Ya belum. Karena sementara ini sih ya. pertukarannya masih antar Kebun Raya. Berkebun Raya, jadi maksudnya kan mungkin di BB Biogen sama di Kementerian Pertanian itu kan memang lebih ke tanaman pangan seperti itu ya. Kemudian kalau yang di Kebun Raya wild species. Nah, kalau yang wild speciesnya itu dikembangkan misalnya kerjasama dengan BBN seednya. Jadi kan ini koleksi, kemudian bagian Kementerian Pertanian adalah bagian yang untuk cara memperbanyak itu tadi benih-benih yang rekalsitran, benih-benih ortodok ya. Iya. Masih sebatas kerjasama workshop, gitu ya, pelatihan seperti itu ya. Karena kan pengelolaan di Kebun Raya sendiri sebenarnya terhitung baru ya Bu kalau Bank Biji gitu. Jadi kami pun masih belajar cara-cara yang dipakai BB Biogen. Di BB Biogen mengkoleksi bijinya lebih mudah mungkin Bu, karena kan tanaman pangan ini produksinya banyak ya Bu. Iya, banyak dan
Nah, jenis-jenisnya itu dia yang memang biji-biji kering keras gitu, memang bisa disimpan lama. Nah, justru tantangan di kami itu kalau wild species itu biasanya kita jarang menemukan jumlah yang cukup gitu. Ya, pasti wild species perlu dikonserv itu. Bisa disimpan, selain disimpan juga untuk nanti sebagian dibagi penelitian atau apa itu agak susah gitu. Saya mau mengucapkan terima kasih buat dosen yang sudah menginisiasi acara seperti ini gitu Pak Bu, karena juga kami di Kebun Raya khususnya juga kan sangat terkait dengan kegiatan mahasiswa ya, jadi bisa membuka akses untuk Bapak Ibu dosen mungkin mau bekerjasama dengan peneliti Kebun Raya atau juga memberi wawasan kepada adik-adik kami gitu tentang bayangan apa sih yang nantinya bisa dilakukan setelah lulus, apa sih pekerjaan mungkin yang bisa dituju gitu. Dan juga sebagai ajang silaturahmi gitu, jadi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu lagi. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya udah diundang. Mohon maaf kalau mungkin selama saya menyampaikan materi tadi ada kurang, ada yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih pada panitia, pada Bapak Ibu dosen. Ya, dengan acara ini ya mungkin hampir sama ya tadi harapannya, istilahnya mungkin saya memposisikan diri untuk di mahasiswa kayak dulu gitu, belum ada gambaran apa profesi-profesi yang bisa menjadi pilihan selain di peneliti ya. Jadi dulu memang bayangannya masuk biologi ya udah jadi peneliti aja. Nah nanti kan ada beberapa sesi itu kalau nggak salah, dan ya mungkin nggak cuma peneliti atau nggak cuma di LIPI gitu kan yang bisa dijadikan cita-cita ya, atau rencana ke depan setelah lulus dari biologi seperti apa. Ya saya juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada beberapa hal yang agak yang kurang berkenan atau kurang pas secara memang keilmuan dari saya secara pribadi mungkin masih agak kurang, tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa saya bagikan pada teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin tadi juga saya udah bilang bahwa mungkin ada peluang kerjasama nantinya gitu ya dengan kampus. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, sampai ketemu lagi ya, sukses semuanya. Ya, makasih Bu Ratna. Ya. Oke. Pamit ya, Kak Isrin, makasih. Thank you ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Salam.